Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Ratri Rahmawati. Kita berada di acara podcast Literasi Digital Madrasah Kabupaten Kudus. Nah, tak lupa salam kita sampaikan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ali Ramdhani selaku Direktoral Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG selaku Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Republik Indonesia, serta kepada Bapak Haji Nusron Wahid selaku Pembina Yayasan 1 Kudus. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan terselenggaranya acara ini. Oke, di pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah pakarnya di bidang pendidikan madrasah. Selamat pagi Bapak Haji Soni Wardana, MPD. Selamat pagi. Ya, selaku PLH dan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah ya Pak. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ya, tetap produktif ya Pak meskipun di era pandemi ini yang sudah memasuki hampir tahun ketiga ini Pak, berarti dari 2020. Iya, apapun keadaannya kita warga madrasah tetap semangat untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik kita. Iya Pak. Nah, berbicara tentang eksistensi dari madrasah ini Pak, sebenarnya kan madrasah adalah suatu bisa dibilang fasilitator yang komprehensif nih Pak, berbeda dari institusi yang lain karena di sini ada pendidikan karakter yang dijunjung tinggi melalui pendidikan agama gitu ya Pak. Nah, berkaitan dengan fenomena ini Pak, digitalisasi akibat adanya pandemi, sebenarnya apa sih Pak tantangan terbesar dari sistem pendidikan di madrasah ini Pak? Oh, baik. Kita di madrasah yang merupakan satu lembaga pendidikan di mana madrasah ini bisa dikatakan sekolah plus, dalam arti kurikulum nasional kita juga mengikuti. Di samping itu ada kurikulum dari Kementerian Agama yang memberikan mata pelajaran agama secara lebih kepada siswa-siswi kita. Di era pandemi ini, walaupun madrasah ini dulu bisa dikatakan orang itu sekolah yang terpinggirkan, dalam arti sekolah santri wong kedunan biasanya nok pinggir-pinggir, akan tetapi di era pandemi ini kita terus selalu berusaha, berupaya memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik kita. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah ya selalu kita ikuti sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Ketika beberapa tahun terakhir ini kita diminta oleh pemerintah untuk pembelajaran secara daring, kita di madrasah juga mengikuti pembelajaran daring tersebut. Banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi, terutama pada awal-awal pelaksanaan pembelajaran daring tersebut. Ya, yang utama ya kemampuan dari Bapak dan Ibu guru memberikan pembelajaran daring ini yang dulunya masih minim karena tidak merupakan satu tuntutan pada saat itu. Tapi ketika kita memasuki era pandemi ini, pembelajaran daring ini mau tidak mau harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, sehingga Bapak dan Ibu guru ini selalu memutar pikirannya bagaimana dia itu mampu menyajikan pembelajaran daring yang baik. Ketika 1-2 kali dicoba oleh Bapak dan Ibu guru, alhamdulillah selama 2 tahun pandemi ini Bapak dan Ibu guru sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Bahkan di antara mereka ini sudah sangat familiar sekali untuk
membuat video-video pembelajaran, di mana video-video pembelajaran ini efek baiknya itu bisa diputar ulang oleh siswa-siswa yang mengikuti sesuai dengan materinya tersebut, sehingga di waktu-waktu luang siswa itu bisa membuka kembali video pembelajaran yang dikreasi oleh Bapak dan Ibu guru tersebut, sehingga diharapkan ya pemahaman siswa ini bisa semakin lebih baik. Oke, iya Pak. Berarti ini bisa dibilang revolusi pendidikan juga ya Pak ya. Karena pandemi ini secara nggak langsung kita harus berakselerasi, beradaptasi dengan situasi saat ini tanpa mengurangi kualitas mutu pendidikan gitu ya Pak. Iya, betul. Nah, untuk bertahan istilahnya, kita untuk survive adaptasi dengan situasi saat ini tuh kira-kira skill apa saja Pak yang mumpuni yang harus dimiliki oleh para pendidik nih Pak? Terkhususnya untuk guru dan tenaga kependidikan madrasah. Baik, untuk guru dan tenaga kependidikan di madrasah ya, kami berharap terus senantiasa berinovasi terhadap dunia digital ini. Ya, kita senantiasa memotivasi mereka untuk selalu bergerak. Kalau tidak bergerak, kita nanti akan stagnan dan tidak akan maju. Tapi kalau Bapak dan Ibu guru ini mau bergerak, dimulai dari yang mereka mampu, kemudian dievaluasi, sehingga nanti bisa diraih satu kesempurnaan dari dunia digital Bapak dan Ibu guru. Memang kuncinya hanya satu, Bapak dan Ibu guru harus mau belajar dengan orang lain, dengan media-media yang ada, yang sekarang ini banyak tersebar di Google atau di mana, sehingga Bapak dan Ibu guru ini termotivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Tidak lagi guru itu segala-galanya atau wis paling pinter, itu tidak, akan tetapi guru harus tetap mau belajar. Kita ambil motivasi agama kita, yaitu tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, bahwa mencari ilmu itu ya turun dari ayunan sampai dengan masuk liang lahat. Kita jangan sampai merasa paling pandai sendiri. Kita harus banyak belajar dari media maupun dari orang lain yang kita anggap mampu di dunia digital itu. Iya Pak, betul. Jadi memang semuanya ibaratnya harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang ya Pak. Baik itu siswanya juga ya Pak. Pasti mereka yang pernah merasakan kelas yang konvensional dulu berhadapan langsung dengan Bapak Ibu guru, kemudian sekarang harus berinteraksi lewat dunia maya ya Pak, menjadi tantangan juga bagi siswa. Dan peranan sebagai pendidik menurut saya memang harus bagaimana menciptakan pembelajaran itu tetap menarik ya Pak ya. Jadi itu siswa-siswanya tidak kehilangan kehadiran dari figur guru itu, meskipun secara fisik beliau-beliau tidak hadir langsung di tempat gitu ya Pak ya. Nah, berkaitan dengan pembekalan mengenai skill-skill yang harus dimiliki oleh pendidik, guru, dan juga tenaga kependidikan nih Pak. Sejauh ini tuh ada program apa saja Pak yang sudah terlaksana atau mungkin masih baru pengembangan juga? Ya, terima kasih. Untuk di Kementerian Agama ini sekarang ada program Madrasah Reform. Madrasah Reform itu ada 4 komponen yang nanti hendaknya itu berjalan di seluruh madrasah se-Indonesia, termasuk juga yang ada di Kabupaten Kudus ini. Komponen yang pertama adalah penerapan ERKAM, atau yang biasa kita sebut itu RKAM begitu. Elektronik RKAM, Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah. Dengan demikian
RKAM ini, rencana kegiatan anggaran madrasah ini secara online, nanti akan bisa terbaca oleh sistem anggaran-anggaran madrasah yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah itu digunakan madrasah untuk apa, seberapa persen anggaran ini terfokus ke pemberdayaan atau peningkatan kompetensi guru, nanti akan bisa dilihat dari penerapan ERKM itu. Kemudian yang kedua, penerapan RDM, rapot digital madrasah. Ini juga dikembangkan oleh Kementerian Agama. Jadi hasil pembelajaran Bapak dan Ibu guru nanti akan bisa tertampil secara nasional, bahkan secara regional, provinsi maupun kabupaten nanti akan bisa dilihat hasil belajar bahasa Inggris kelas ini itu rata-rata madrasah di Kabupaten Kudus sekian gitu. Kemudian komponen yang ketiga ini yang penting, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Bapak dan Ibu guru. Pengembangan keprofesian ini, profesi guru ini selalu kita kembangkan profesi mereka melalui kegiatan-kegiatan atau yang diwadahi KKG maupun MGMP. KKG itu di tingkat Madrasah Ibtidaiyah, MGMP itu di tingkat Madrasah Sanawiyah dan Aliyah. Melalui forum KKG dan MGMP ini banyak sekali digodok berbagai macam pernik-pernik pembelajaran di situ, mulai ada video pembelajaran, mulai penyiapan RPP, kemudian alat peraga, media pembelajaran dan lain sebagainya, semuanya itu dibahas di forum tersebut, sehingga diharapkan melalui forum KKG dan MGMP ini nanti secara efektif kemampuan guru ini terus meningkat, terutama kemampuan di digitalnya, karena di dalam satu KKG maupun MGMP itu bisa dipastikan ada satu guru yang memiliki kompetensi lebih di bidang digital, sehingga guru tersebut bisa mensosialisasikan, memberikan trik-trik, memberikan cara-cara, memberikan pemahaman kepada guru yang lain dalam rangka penggunaan digital ini di dalam pembelajaran. Jadi kita upayakan melalui KKG sama MGMP gitu ya. Oh, oke. Pak, ini ada yang menarik ya Pak ya, yang raport digital itu ya Pak ya. Iya. Itu tuh sudah diaplikasikan belum Pak ini? Terlihat menarik Pak ini, karena selama ini kan kalau dulu saya sekolah raport ya berbentuk tulisan aja, dan justru kalau misalnya hanya buku itu kayak kalau misalnya hilang itu udah susah gitu loh Pak. Kalau di kita kan berarti sudah pakai sistem penyimpanan yang zaman sekarang ya Pak, terdigitalisasi semua, jadi jejaknya itu sudah ada gitu Pak. Iya, iya. Nah itu. Iya, ya ini merupakan satu kelebihan di kita di Kementerian Agama di madrasah-madrasah ini. Efektif untuk rapot digital madrasah itu nanti akan berjalan tahun pelajaran 2021-2022. Okay. Jadi semester 1 ini nanti sudah menggunakan rapot digital madrasah itu. Sebetulnya rapot digital madrasah ini satu penyempurnaan dari program yang pernah diluncurkan oleh Kementerian Agama sebelumnya, atau sekitar 3 tahun sebelumnya itu kita menggunakan aplikasi rapot digital atau ARD. Kemudian berevolusi penyempurnaan menjadi rapot digital madrasah. Ya, rapot digital madrasah ini tanggung jawab dari Bapak dan Ibu guru masing-masing, bagaimana dia bisa
menyajikan hasil pembelajaran sesuai kenyataan yang sebenarnya, kemudian di input di dunia digital sehingga pemangku kepentingan seperti Kementerian Agama itu mengetahui secara persis hasil pembelajaran yang dihasilkan oleh Bapak dan Ibu guru di madrasah itu ada di angka berapa, itu nanti akan bisa terdeteksi. Iya. Jadi memudahkan evolusi dan monitoring dan evaluasinya ya Pak ya. Iya, jadi lebih betul. memudahkan, terpusat gitu semuanya datanya Iya, masuk gitu ya betul. Pak. Wah, itu suatu program yang prospeknya sangat bagus Pak, berarti Pak. Nanti entah pandemi ini selesai pun, usai pun tetap itu Masih diharapkan jalan. dijalankan Iya, ya, Pak, masih ya. Karena jalan, ini kan iya. alur siklus kehidupan yang makin maju ya Pak ya. Iya, iya, Tidak iya. bisa mengelak dari arus. Nah, ini kendalanya ini Bapak dan Ibu guru yang nyuwun sewu usianya agak lebih dari kita. iya itu, Nah, Pak. begitu. Bagaimana, Pak, Bapak itu? dan Ibu guru yang ya katakan sudah usianya sudah ada begitu, ini agak kesulitan untuk bisa menginput ini sehingga untuk sementara masih banyak dibantu oleh operator madrasah. Akan tetapi kami dari Kementerian Agama selalu mendorong kepada mereka bagaimana mereka ini bisa mandiri untuk bisa menginput nilai hasil pembelajarannya itu secara pribadi-pribadi. Dan alhamdulillah kami juga monitoring langsung, kami tanya Bapak dan Ibu guru apakah sudah bisa menginput rapat digitalnya masing-masing atau masih butuh bantuan orang lain. Iya. Ya rata-rata mereka jawab sudah mandiri, sudah bisa buka aplikasinya sendiri, bisa input sendiri. Nah, ini harapan kami sehingga tidak ada miss atau kekeliruan dalam memberikan nilai kepada anak didiknya. Kalau masih dibantu orang lain kan bisa saja nilainya si A ini keliru, ketukar sama nilainya si B. Nah, ini kalau di input sendiri, nah ini Bapak dan Ibu guru tanggung jawab terhadap hasil pembelajarannya tersebut. Iya gitu Pak, ya. oke. Kita kembali ke konteks literasi digital ya Pak. Oke, Jadi siap. kan sebenarnya sebelum zaman digitalisasi pun proses pendidikan baik itu agama maupun pendidikan umum pun melalui interaksi antara guru dengan siswanya ya Pak ya. Nah sekarang ini menurut Bapak nih plus minusnya literasi digital itu apa sih Pak gitu loh? Mungkin dari sisi siswanya saya bisa menangkapnya kurang merasa face to face langsung tatap muka dengan gurunya itu kayaknya kurang gitu Pak. Atau mungkin dari motivasi belajarnya yang kurang karena tidak hadir langsung di kelas, tidak berkumpul dengan teman-teman gitu Pak. Kalau menurut Bapak ini potensi apa sih yang bisa kita kembangkan dari literasi digital ini Pak? Baik, untuk literasi digital di madrasah ini yang jelas kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran itu jelas kemampuannya meningkat tajam sekali. Kalau dulu itu dia hanya menyiapkan RPP, kemudian memberikan pembelajaran di kelas, kemudian mengevaluasi, selesai. Sekarang ini ditambah dengan kemampuan untuk bisa memberikan pembelajaran secara daring. Ini yang luar biasa yang ada pada Bapak dan Ibu guru, dan alhamdulillah sebagian besar Bapak dan Ibu guru ini sudah bisa mengikuti pembelajaran daring tersebut. Sehingga Bapak dan Ibu guru ini lambat laun dia itu akan bisa memberikan pembelajaran daring secara lebih baik, dalam arti ketika pertama itu pembelajaran daringnya masih sederhana, kemudian hari berikutnya ditambah dengan konten-konten atau ditambah dengan hal-hal yang memang menarik bagi siswa, dan diharapkan nanti kemampuan ini secara bertahap ini terus meningkat pada Bapak dan Ibu guru, sehingga mungkin bisa dikatakan nanti pada suatu saat itu Bapak dan Ibu guru sudah bisa memberikan semuanya, bisa memberikan pembelajaran
video pembelajaran dengan model-model pembelajaran yang mereka kuasai dengan sempurna. Iya, gitu. betul Pak. Oke, gini Pak, berarti kan dari segi hard skill-nya, dari segi pembimbingan dan pembinaan kepada guru-guru dan tenaga kependidikan sudah dicanangkan ya Pak, ya sudah dilakukan. Nah sekarang ini ada yang bikin menarik saya nih Pak, aspek etika berdigital ini Pak, yang belum kita bahas tadi Pak. Menurut Bapak nih, sekarang kan dengan terbukanya akses digitalisasi, semua orang bisa ibaratnya dia bisa memposting, membroadcast dirinya sendiri kapanpun Pak. Sedangkan ada yang namanya etika berdigital nih Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai ini? Kesiapan dari guru-guru juga untuk mendidik siswanya Pak. Baik. Kami berpesan kepada Bapak dan Ibu guru madrasah dalam dunia digital ini, yang pertama selalu tingkatkan keterampilan Bapak dan Ibu guru di dunia digital ini. Kemudian yang kedua adalah etis dalam berinteraksi di dunia digital. Sekarang ini motonya tidak lagi mulutmu harimaumu, akan tetapi sekarang adalah jarimu harimaumu. Iya Pak. Sehingga jari kita ini, Bapak dan Ibu guru terutama, ini harus kita kontrol betul mana konten-konten yang baik yang bisa kita sebarluaskan di media sosial. Ya, rambu-rambunya ya seperti tuntunan dalam agama kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Postingan kita maupun kiriman share-sharean kita itu jangan sampai menyakiti orang lain. Kemudian yang berikutnya, postingan ini harus berisi konten-konten yang positif. Kalau memang itu sudah jelas konten yang negatif, tidak layak untuk kita share, tidak layak untuk kita muat di media sosial, ya Bapak dan Ibu guru harus senantiasa sharing, cari kebenaran dari konten-konten tersebut. Jangan asal share, dapat terus di-share, dapat terus di-share. Nah, ini kan harus kita teliti dulu apakah itu benar atau tidak. Iya betul ya Pak. Termasuk sekarang zamannya hoax itu ya Pak, berita belum tentu kebenarannya sudah langsung menyebar. Itu kan juga berbahaya ya Pak. Itu berbahaya sekali. Iya, apalagi di konteks pendidikan ini juga jejak digital ini Pak, yang menurut saya cukup berbahaya Pak, karena susah sekali dihilangkan Pak. Sedangkan nanti siswa-siswa kita ini di masa depan bisa jadi mereka ingin misalnya mendaftar beasiswa atau apapun, jejak digital ini kan pasti akan ditelusuri Pak oleh pihak-pihak yang berkaitan gitu loh Pak. Nah maksud saya itu sekiranya ada pendampingan yang khusus untuk bidang hard skill-nya juga, untuk kemampuan berdigitalisasi itu, dan juga untuk etika berdigitalnya gitu ya Pak ya. Ya betul. Nah kalau mengenai privacy nih Pak, sekarang ini kan zamannya digital. Nah pastikan di suatu institusi apapun ada yang namanya data-data privacy nih Pak. Untuk menanggulangi hal-hal ini tuh sudah diinformasikan ya Pak ke guru-guru. Misalnya ada data-data yang tidak boleh publik tahu gitu misalnya, atau seperti tadi nih, seperti rapot digital ya Pak ya. Ini kan rapot berarti itu sudah ke ranah berprivasi orang-orang. Itu sudah ada pendampingan khusus untuk mengenai hal itu Pak? Okay. Saya kira di satuan pendidikan madrasah itu tidak ada yang rahasia. Tidak ada yang rahasia Pak. Termasuk pengelolaan keuangan, termasuk apapun lah, itu tidak ada yang rahasia sekali. Wong kita itu ERKAM itu kan bisa dilihat oleh semua orang, bagaimana anggaran ini bisa berpihak lah, berpihak pada peningkatan kualitas mutu madrasah, tidak hanya berpihak kepada guru saja kan, tetapi bisa berpihak kepada peningkatan kualitas. Ini bisa terbuka, ini dibaca oleh siapa saja boleh, rapot bisa dilihat oleh siapa saja. Kemudian
dalam pengisian rapot ini kan kita ada hour-hournya, dalam arti Bapak dan Ibu guru memberikan nilai itu tidak asal-asalan, harus sesuai dengan kemampuan siswa. Ada tahapan-tahapannya. Ketika siswa itu belum mencapai kriteria minimalnya, maka kewajiban dari Bapak Ibu guru itu memberikan remedial atau pembelajaran ulang terhadap siswa-siswa yang belum memenuhi kriteria minimalnya itu, sehingga diharapkan setelah masuk di rapot ini sudah memenuhi kriteria minimalnya semua. Begitu, Pak. Berarti konteksnya memang saya ada miss-nya, karena kalau saya kan dari background pendidikan tinggi, peneliti ya Pak. Kalau peneliti itu ada namanya, istilahnya disiplin keilmuannya itu, kalau penelitian itu belum saatnya dipublish, berarti data-data itu memang harus di-keep. Itu harus dijaga gitu kalau dari konteks peneliti seperti itu ya Pak. Tapi ini jenjangnya pendidikan madrasah dan ini lebih terbuka, siapapun bisa melihat ya Pak ya, hasil-hasilnya, hasil pendidikannya gitu. Oke. Nah ini Pak, mungkin yang terakhir ada pesan-pesan khusus untuk Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan madrasah di luar sana yang sedang berjuang nih Pak, untuk bisa bertahan di era digitalisasi sekarang ini. Baik, Bapak dan Ibu guru madrasah dimanapun berada, terutama di Kabupaten Kudus, mari kita tingkatkan kompetensi digital kita masing-masing. Tidak usah nunggu di diklat, tidak usah kan, tapi kita setiap hari selalu belajar untuk meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing. Ke depan itu kami berharap nanti ada madrasah digital. Jadi madrasah itu gedungnya ya ada di situ, akan tetapi isi gedung dan lain sebagainya itu ada di dunia maya. Dalam arti ini ke depan ini yang ingin kami wujudkan di Kabupaten Kudus. Insya Allah untuk ini Mandua sudah kami kami minta untuk menuju ke sana, Mandua Kudus, karena di Mandua Kudus ini secara fasilitas sudah lumayan memenuhi, kemudian SDM-nya, tim IT-nya ini juga sudah lumayan, sehingga diharapkan nanti akan terwujud madrasah digital. Semuanya itu ada di dunia maya, perpustakaannya, video-video pembelajarannya, kemudian absensi guru, absensi siswa dan lain semuanya yang kegiatan di madrasah itu didigitalkan semuanya. Ini harapan kami ke depan itu seperti itu, sehingga nanti madrasah ini semakin hari semakin dicintai oleh masyarakat. Kita wujudkan madrasah yang mandiri, madrasah yang berprestasi. Kira itu kan. Ya, terima kasih atas pemaparannya Bapak. Jadi pemirsa, bisa kita simpulkan ya, jadi keadaan di pandemi ini ternyata memberikan, selain tantangan, kita juga memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan potensi-potensi dari diri kita sendiri. Nah, terkhususnya di bidang pendidikan, seperti yang tadi dipaparkan oleh Bapak Sony tadi, bahwa akan ada rencana jangka panjang nih untuk membentuk madrasah digital. Ini berarti suatu akses yang luar biasa. Ini juga sama halnya kita bisa dakwah secara infinite ya Pak, maksudnya unlimited, semuanya bisa mengakses ya Pak ya, dari belahan dunia manapun. Jadi dari segi nilai dakwah keagamaan pun lebih efektif nantinya gitu ya Pak ya. Oke, sekian dari kami, podcast dari Literasi Digital Madrasah Kabupaten Kudus. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.